Assalamualaikum, halo sobat semua. Salam otonom. Selamat datang di channel Guru Otonom. Saya Guru Otonom. Di channel ini akan berbagai ulasan mengenai informasi pendidikan masa lalu dan masa kini. Pada video pertama ini, saya akan mengulas tentang 5 perbedaan sistem pendidikan di Indonesia dan Finlandia. Perlu kita tahu bahwa Finlandia merupakan negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia. Menurut PISA, sistem pendidikan yang paling efisien di dunia adalah negara Finlandia tahun 2012. Sedangkan Indonesia pada urutan ke-29. Bagaimana menurut Anda? Nggak usah panjang lebar, mari kita mulai ulas 5 perbedaan sistem pendidikan di Indonesia dan Finlandia. Pertama, di Finlandia anak-anak mulai sekolah saat usia 7 tahun sedangkan di Indonesia usia 4 tahun sudah masuk playgroup. Pemerintah Finlandia justru memberi tugas kepada para orang tua untuk melaksanakan pendidikan anak usia dini. Alasannya karena dari bayi hingga usia 6 tahun adalah masa yang kritis untuk tahap awal perkembangan anak. Pemerintah Finlandia memberi maternity package untuk setiap orang tua ketika mereka memiliki bayi yang berisi panduan untuk mendidik anak mereka. Kalau di Indonesia anak usia 4 tahun pun sudah masuk sekolah dan kebanyakan orang tua tidak mengawasi perkembangan anak dengan seksama dengan alasan kesibukan pekerjaan dan sebagainya. Sistem pendidikan seperti ini di Finlandia sangat baik karena orang tua mempunyai waktu lebih banyak untuk mendidik anak sehingga orang tua dapat dikatakan sebagai al-ummu madrasati ula atau school. Kedua, jam belajar di Finlandia lebih singkat daripada di Indonesia. Sekolah di Finlandia mulai pukul 9 pagi dan hanya 4 jam belajar dan istirahat selama 15 menit setelah 45 menit belajar di kelas. Hal ini tentu saja membantu meningkatkan konsentrasi siswa saat belajar. Dampak positif jam belajar yang singkat, guru-guru di Finlandia memiliki waktu yang lebih banyak untuk melakukan pengembangan diri secara profesional yang pada akhirnya berpengaruh besar di dalam kelas. Di Indonesia jam belajar mulai jam 7 pagi dan sehari bisa 4-6 jam belajar di tingkat dasar, bisa 8 jam atau lebih di tingkat menengah. Waktu istirahat 15 menit 2 kali di tingkat menengah, hal ini bisa mengganggu konsentrasi belajar dan siswa mudah mengantuk. Guru-guru juga kurang memiliki waktu untuk mengembangkan dirinya. Ketiga, di Finlandia tidak ada sistem ranking kelas dan tidak ada ujian standar hingga usia 16 tahun. Pemerintah Finlandia percaya bahwa semua murid itu seharusnya ranking 1, karena dengan sistem ranking, akhirnya hanya akan menghasilkan sejumlah siswa pintar, dan sejumlah siswa bodoh. Finlandia juga tidak memiliki tes standar seperti ujian nasional di Indonesia, karena setiap anak memiliki keunikan dan kecerdasannya masing-masing. Satu-satunya tes yang terdapat di negara tersebut adalah ujian matrikulasi nasional. Namun, tes tersebut bersifat sukarela untuk siswa tahun terakhir menengah atas. Di Indonesia untuk masuk SD saja, anak harus mengikuti tes dan bersaing dengan teman sebayanya sehingga dapat menjadi ajang kompetisi yang berlebihan. Anak ketika sudah bekerja, rasa persaingan pun masih ada, bahkan persaingan yang tidak sehat. Keempat, di Finlandia jarang ada PR. Anak-anak Finlandia tidak perlu pulang ke rumah dengan membawa tumpukan tugas. Mereka cukup mengembangkan bidang yang mereka sukai. Di Indonesia, rata-rata siswa pulang ke rumah membawa tumpukan tugas yang menyita waktu bagi mereka. Makanya anak-anak Finlandia adalah anak-anak paling bahagia di dunia. Menurut survei World Happiness Report tahun 2012, Finlandia menempati peringkat pertama dari daftar anak paling bahagia, sedangkan Indonesia urutan ke-87. Masih mau buat PR? He. Kelima, guru harus bergelar master atau S2. Guru adalah salah satu pekerjaan paling bergengsi di Finlandia daripada dokter. Pendapatan guru di Finlandia pun lebih dari 2 kali lipat dari guru di Amerika Serikat. Semua guru di Finlandia diwajibkan memegang gelar S2 yang dibiayai penuh oleh pemerintah. Di Indonesia gelar S1 sudah dapat menjadi guru dan pendapatan guru masih minim sehingga dapat mempengaruhi kualitas guru yang selayaknya harus mendapatkan sokongan. Kalau perhatian kita ke guru kurang, kenapa kita menuntut mereka harus memberikan yang terbaik dalam proses pendidikan? Terima kasih buat Anda yang sudah menonton video ini. Kita akan kembali lagi pada kesempatan yang akan datang, tentunya dengan video yang informatif dan bermanfaat buat Anda. Saya Guru Otonom pamit undur diri, jangan lupa untuk share informasi yang positif dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam otonom.